Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati Dewan Guru, Panitia, dan peserta Festival Dakwah Ekonomi Syariah yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan untuk terus belajar menjadi hambanya yang lebih baik. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Ketika kita membeli suatu makanan, apa yang pertama kali kita lihat? Harganya, rasanya, atau label halalnya? Ketika kita membeli pakaian, kosmetik, atau menggunakan sebuah layanan, apa kita hanya bertanya, apakah saya suka? Atau kita juga bertanya, apakah Allah ridho? Karena bagi seorang muslim, halal bukan sekedar label, tapi halal adalah pilihan hidup. Halal adalah bentuk ketaatan, dan halal adalah jalan menuju keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Ada dua kata yang harus kita perhatikan, halal dan thayyib. Halal berarti sesuai dengan ketentuan syariat, sedangkan thayyib berarti baik, bersih, dan memberikan kemaslahatan. Namun saat ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Ada makanan viral, ada pakaian viral, ada skincare viral, ada diskon besar-besaran yang bahkan hanya dengan satu sentuhan layar, barang yang kita inginkan bisa sampai di depan rumah. Namun masalahnya, tidak semua yang viral harus kita beli, tidak semua yang murah harus kita konsumsi, dan tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Sebagai seorang pelajar, kita harus dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena gaya hidup halal bukan hanya tentang apa yang kita beli, tetapi juga bagaimana cara kita mengendalikan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ketika kita membeli suatu produk, jangan hanya bertanya berapa harganya, tetapi juga tanyakan apa manfaatnya, bagaimana prosesnya, apakah halal. Begitu pula ketika bertransaksi, jangan menipu, jangan curang, jangan mengurangi timbangan, dan jangan memberikan informasi palsu hanya untuk mendapatkan keuntungan. Karena dalam ekonomi syariah, keuntungan harus berjalan bersama kejujuran, bisnis harus berjalan bersama keadilan, dan harta harus dicari dengan cara yang halal. Bank Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia bahkan menempatkan gaya hidup halal sebagai salah satu dari 6 aspek literasi ekonomi syariah. Bersama pengenalan ekonomi syariah, nilai dan prinsip ekonomi syariah, bisnis dalam Islam, keuangan komersial syariah, serta filantropi Islam. Yang artinya, ekonomi syariah bukan hanya tentang bank syariah, tetapi ekonomi syariah dimulai dari pilihan kita setiap hari. Hadirin yang berbahagia, kita adalah generasi muda. Kita bukan hanya konsumen, tetapi kita adalah penggerak ekonomi masa depan. Ketika kita memilih produk halal, kita sedang mendukung industri halal. Ketika kita membeli dari UMKM yang halal, kita sedang membantu usaha masyarakat.
Ketika kita bertransaksi dengan jujur, kita sedang membangun kepercayaan. Dan ketika kita menolak pemborosan, kita sedang belajar menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Saat ini, pengembangan halal value chain juga menjadi bagian penting dalam arah pengembangan ekonomi syariah. Bank Indonesia mencakup sektor seperti makanan dan minuman halal, modest fashion, pertanian terpadu, pariwisata halal, hingga penguatan usaha mikro. Jadi, gaya hidup halal bukan penghambat ekonomi. Justru, gaya hidup halal dapat menjadi kekuatan ekonomi. Bayangkan, jika jutaan generasi muda Indonesia berkata, saya memilih yang halal, saya membeli sesuai kebutuhan, saya bertransaksi dengan jujur, saya mendukung produk halal, maka yang kita cari bukan hanya generasi yang taat, tetapi generasi yang cerdas. Bukan hanya generasi yang pandai membeli, tetapi generasi yang pandai membeli. Bukan hanya generasi yang mengejar cuan, tetapi juga mengejar keberkahan. Karena saya percaya generasi halal adalah generasi yang hebat, generasi yang pandai memilih, generasi yang berani meninggalkan yang haram, generasi yang bijak menggunakan harta, dan generasi yang siap menjadikan ekonomi syariah sebagai kekuatan Indonesia. Maka mari kita tanamkan dalam hati, halal pilihanku, thayyib caraku, dan berkah tujuanku. Karena ekonomi yang besar belum tentu berkah, tetapi ekonomi yang dibangun dengan kejujuran, keadilan, dan nilai-nilai syariah, insya Allah akan membawa kemaslahatan. Mudah-mudahan setiap makanan yang kita konsumsi, setiap barang yang kita gunakan, dan setiap rupiah yang kita belanjakan menjadi jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sesungguhnya segala kelebihan hanya milik Allah dan segala kekurangan murni dari diri saya sendiri, dan saya meminta maaf atas kekurangan tersebut. Undur mangkola wala tangdur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.